Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Gayatri. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, jurusan Pendidikan Geografi. Berdirinya saya di sini ingin melaksanakan tugas PLP 1 yang bertujuan untuk mengamati kultur SMA 50 Jakarta. Selanjutnya saya ingin mewawancarai kepala sekolah dan guru dari SMA 50 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Leo. Sebenarnya terima kasih sudah meluangkan waktunya di Sabtu pagi hari ini untuk mengizinkan kami berlima mewawancari Bapak terkait tugas PLP 1 ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ajeng Gayatri dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, jurusan Pendidikan Geografi. Bersama teman saya, mungkin memperkenalkan diri dulu. Ya Pak, perkenalkan saya Nanda Mutia Hasna. Ya, perkenalkan saya Abdullah Muhammad Iqbal. Saya Aulia Rizkia. Saya Brilian Adinaluya. Oke, jadi mungkin untuk mempersingkat waktu langsung aja ya kali ya Pak pertanyaannya. Kan biasanya di sekolah itu kan suka ada struktur organisasi sekolah ya Pak. Itu yang pertama Kepsek, Kepsek gitu. Nah di SMA 50 sendiri itu struktur organisasinya apa aja Pak? Oh ya udah. Ya, saya yang paling cakep. Ya, jaketnya juga hijau. Oh iya. Jadi ada Kepsek. Itu warna saya itu. Oke. Jadi ada Kepsek, Wakapsek ya? Ya, silakan nanti dipoto. Oh iya. Ya. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya, biasanya kalau struktur organisasi sekolah itu ada pergantiannya nggak sih Pak? Entah itu setahun atau nggak bisa kepala sekolah terus-terusan di situ. Saya terus di situ, enggak lah. Ya. Berarti bisa berubah ya? Ya. Sama dengan presiden, ada periodisasi. Ya. Untuk wakil itu jatahnya 3 tahun. Ya. Nah, di bawahnya wakil ada staf yang membantu wakil. Itu diganti per tahun. Kepala sekolah cuman 2 sampai 4 tahun. Saya sudah 2 tahun di sini. Kemudian karena masuk ke sekolah penggerak, jadi tambah 3 tahun. Jadi nanti saya periodisasinya di 5 tahun. Beda sendiri. Karena kita beda status. Itu. Bagaimana teknisnya? Teknis pergantian itu sama kayak presidensial. Kita pakai pemilu ya, kita juga ada. Tapi yang harus diingat adalah pemilihan wakil bukan dia menjadi perwakilan Bapak Ibu guru, bukan. Karena kalau statusnya menjadi perwakilan itu menjadi friksi tersendiri berseberangan dengan kepala sekolah, nggak boleh. Tapi mereka dipilih karena mereka dianggap mereka mampu membantu kepala sekolah. Ya, konsepnya beda. Ya. Silakan. Oke. Kan tadi Bapak itu paling atas ya ibaratnya ya. Nah berarti Bapak itu kan melakukan pengawasan ya ibaratnya ya. Kalau di perusahaan itu namanya supervisor. Nah Bapak tuh bagaimana cara melakukan pengawasan di bawah jajaran Bapak itu? Macam-macam cara orang. Ada orang yang merasa dengan dilihatin ngawasi kan? Iya. Ya. Kalau saya mungkin enggak. Saya cukup mengatakan, bagaimana pekerjaan yang ini sudah selesai belum? Ya. Kalau ternyata belum, atau saya mengingatkan, itu sudah supervisi. Dapat masalah di mana? Gak mesti yang namanya supervisi itu selalu diawasi sebagian. Karena bisa aja pada saat kita katakan supervisi semuanya disetting, ya kan? Tapi kalau kita memang melakukan itu tiap hari, maka orang sudah tidak merasa disupervisi, maka dia akan melakukan sebagaimana dia melakukan. Itu yang kita harapkan. Mungkin satu lagi ya Pak, ini kan lagi corona ya, lagi covid, berarti semuanya by online. Nah ada nggak sih hambatan komunikasi antara jajaran Bapak
dengan offline gitu? Ya, Lebih mudah. hambatan sih enggak, tapi memang terjadi delay, ya delay, karena mungkin aja saat saya nelpon lagi bikin kopi misalnya, ya kan, Santai nggak dengar gitu ya, atau lagi melakukan hal yang lain. Tapi itu tidak menjadi bahwa komunikasi jadi terhambat, tidak, karena uh, kita punya kesepakatan bahwa pada saat kita memang tidak berada di tempat yang sama, maka jalan satu-satunya adalah bagaimana kita bisa terhubung. Itu karena kita sudah punya kesepakatan, maka kita berupaya untuk bisa saling terhubung. Jadi nggak bisa tuh satu harian HP disimpan masuk ke dalam laci, terlepas, terputus dari dunia kerja, nggak boleh. Karena memang kondisinya seperti ini, maka banyak koordinasi yang dilakukan dari jauh-jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Sidik sudah meluangkan waktunya di siang hari ini, sudah mengizinkan kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka jurusan Geografi mewawancari Bapak tentang PLP1 ini. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Ajeng Woro Gayatri beserta 4 teman saya. Ya Pak, perkenalkan saya Ananda Mutia Hasna. Saya Aulia Rizkia. Saya Brilian Adenal Mio. Lalu saya Abdullah Muhammad Iqbal. Oke, mungkin lanjut aja ya ke pertanyaan pertama, Pak. Dimulai dari Ananda Mutia. Iya Pak, pertanyaannya yang pertama itu mengenai pembelajarannya ya Pak. Perbedaan dari pembelajaran saat offline dengan online itu apa sih Pak? Perbedaannya dari segi anak dan dari segi metode jelas beda ya. Kalau misalkan dari segi psikologi anak itu pasti mereka akan cepat jenuh, sehingga metode dan strategi yang saya gunakan adalah membuat bagaimana suasana yang ada dalam kegiatan pembelajaran itu tidak jenuh, bervariasi tergantung situasi. Kita mau ujian, maka pada saat itu strategi yang digunakan adalah terstruktur dan terbimbing. Tapi pada saat kita jauh dari ujian, maka kita gunakan strategi yang lebih humanis. Artinya kita lebih family, tidak mengedepankan bagaimana saya sebagai guru, tapi mengedepankan bagaimana konsep kita bekerja sama dalam geografi. Itu jawaban dari saya. Lalu kira-kira Bapak punya strategi tersendiri nggak nih biar anak-anak tuh nggak bosen gitu? Metode apa yang biasanya Bapak gunakan gitu pembelajarannya? Kalau saya metode yang online, untuk yang online biasanya saya acak. Nah, jadi pertanyaan kita oper-oper, sampai kita menemukan titik terang di mana jawaban yang membuat mereka oh ternyata, di mana kalimat oh dalam siswa biasanya dia menemukan hal yang baru gitu kan. Sedangkan jika pada saat offline biasanya kita buat lempar bola salju atau kayak gimana. Kalau yang offline itu biasanya menggunakan bola salju, artinya kita lempar 1, 2, 3, 4 membuat pertanyaan terhadap kawan yang lain sesulit mungkin. Kalau dia nggak bisa jawab, maka yang buat pertanyaan itu mendapat nilai tambah. Itu aja sih perbedaan offline sama. Oke, lanjut pertanyaan dari saya, Pak. Kan di masa pelajaran daring ini pasti kita menggunakan media pembelajaran ya Pak, seperti Zoom, Gmeet, Google Classroom, ataupun yang lain. Nah, biasanya Bapak menggunakan media apa sih? Untuk saat pandemi seperti ini, biasanya secara formal kita menggunakan Google Meet dan Google Classroom. Zoom itu biasanya untuk momentumal ini maksudnya untuk perekaman, untuk
keadaan-keadaan meeting yang urgent, artinya kita sama siswa itu butuh ngerekam yang baik gitu. Tapi untuk pembelajaran yang hanya bersifat keseharian kita menggunakan Google Meet. Kalau yang media lain selain itu juga WhatsApp, kalau misalkan saya berhalangan gitu kan, WhatsApp biasanya kita bertukar materi. Bukan hanya saya memberikan materi, tapi jika siswa itu punya materi diberikan juga di grup. Jadi kita sama-sama belajar konteksnya gitu. Karena geografi adalah ilmu yang dinamis. Siapa yang menemukan hal yang baru, kita cari tahu bersama gitu. Berarti lebih ke diskusi bareng-bareng ya Pak? Diskusi bareng-bareng. Iya, baik. Mungkin lanjut aja ya Pak. Kalau di SMA 50 itu sendiri udah menerapkan blended learning nggak sih Pak? Jadi setengah offline, setengah online. Blended itu sepertinya kita baru diajarkan beberapa bulan yang lalu, tapi untuk penerapannya kita belum memaksimalkan sebetulnya. Tetapi kita sudah belajar, tapi ya butuh proses antara penerapan dari kami sebagai guru, baik saya guru geografi maupun teman-teman yang lain, guru mapel yang lain, itu butuh proses untuk memasukkan blended learning ini ke siswa. Jadi kita masih menggunakan metode konvensional, tetapi sedikit demi sedikit kita masukkan blended learning.